Jadi, orang tua itu selalu berpikir di saat dia sudah mencukupi semua materi untuk anak, udah Mhm, bekerja untuk anak, bisa membelikan apapun untuk anak, itu mhm. merupakan kasih sayang seutuhnya. Itu yang harus dirubah dari pola pikir seorang orang tua. Karena seorang anak itu tidak hanya membutuhkan uang, tidak membutuhkan materi, tapi juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fauzius dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita Bareng Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita Bareng Restu. Jangan pernah engkau memberitahukan kebaikanmu kepada siapapun itu, karena orang yang menyukaimu tak akan pernah membutuhkannya, dan orang yang membencimu tak akan pernah mempercayai itu. Lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan apa yang akan menuntun kita ke surga. Nah, ini dia narasumber kita ya, itu teman aku udah lama banget gak pernah ketemu, dan sekarang tuh ketemu dan aku kaget banget. Kok bisa dia merubah penampilan seperti ini? Apakah dia udah mendapat hidayah gitu kan? Aku nggak tahu, makanya kita denger aja cerita dari dia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kamu kan dulu tuh seorang bad girl gitu kan, dan sekarang berubah 180 derajat menjadi seorang yang syar'i banget gitu kan. Coba dong kamu ceritain awal mula kamu menjadi seorang bad girl, nakal, kenal dunia malam, dan sampai akhirnya memutuskan untuk berhijrah. Itu seperti apa? Kalau awal nakal itu karena lebih tepatnya kurang kasih sayang orang tua ya, cari perhatian orang tua. Oh, karena kurang perhatian dari orang tua. Oh. Jadi, orang tua itu selalu berpikir di saat dia sudah mencukupi semua materi untuk anak, udah Mm-mm. bekerja untuk anak, bisa membelikan apapun untuk anak, itu Mm-mm. merupakan kasih sayang seutuhnya. Itu yang harus dirubah dari pola pikir seorang orang tua. Karena seorang anak itu tidak hanya membutuhkan uang, tidak membutuhkan materi, tapi juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Oh, jadi memang uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Iya, Dan orang tua kamu itu berpikiran jika kamu berkelimpangan harta, banyak uang, kamu bisa bahagia. Tapi tidak sama sekali, tidak sepenuhnya. Karena tidak sepenuhnya. karena kita juga butuh dong orang tua, kayak misalkan dia nanya, gimana sekolah, tadi, di jalan gimana, pelajaran gimana, nggak setiap kali kita pulang sekolah gitu ketemunya cuma mbak di rumah, mau bangun tidur mbak di rumah. Jadi tuh kayak ketemu orang tua tuh Jarang gitu ya. jarang banget. Oh, itu posisi orang tua kamu dulu kerja di luar kota atau gimana? Kalau kerja di luar kota sih enggak, cuman waktunya dia kerjanya kan di luar, jadi kayak pulang itu mereka udah malam banget, kita udah tidur, Mm-mm. jarang banget ketemu. Oh, jadi kayak kamu tuh dilahirkan oleh manusia, tapi dibesarkan oleh uang gitu. Tepatnya begitu. Dan kenapa kamu bisa memutuskan untuk menjadi nakal, kenal dunia malam, dulu tuh kalau nggak salah ya, iya kan? Itu kenapa bisa kayak gitu? Kamu bisa terjun ke dunia yang seperti itu gitu? Karena kan di rumah kayak nggak ada kasih sayang tuh, Oh, keluar. jadi nggak ada yang perhatian, lo mau kemana pun bebas gitu, nggak ada yang Iya, ngatur, nggak ada yang ngekang gitu. jadi awalnya tuh kayak cuman mau keluar gitu, eh, kayak berpikir ntar dicariin nggak ya, pengennya tuh niatnya dicariin ya, biar Mm-mm. kamu di mana gitu, ternyata enggak. Terus lama-lama kebiasaan kebiasaan, terus di luar juga ketemu teman, kok mereka itu ngasih kenyamanan apa yang nggak saya dapat di rumah saya dapetin di luar, kayak perhatian kasih Oh, sayang dari jadi teman-teman. mereka teman teman sekaligus menjadi orang tua buat kamu gitu. Iya, mereka bisa ngasih apa yang nggak saya dapetin di rumah. Lewat itu di sisi positifnya gitu. Iya, Di sisi negatifnya dalam pergaulan kamu itu kan kayak yang itu banget sih menurutnya, kayak suka gitu ya kan. iya, Itu kenapa bisa kayak gitu dulu tuh? ya karena itu sih, salah di lingkungan ya. Iya, di pergaulan gitu. Ya, jadi saya salah ngambil di pergaulannya. Seharusnya saya bisa lebih memilih lagi. Jadi bukannya asal oke, dia baik sama saya, dia berteman dengan saya tulus, terus
saya ngikutin aja apa yang dia ikutin. Harusnya sih nggak begitu, harus lebih pilih lagi, cuman ya udah begitu. Udah lagi udah terlanjur ya. Iya. Nah, kan kamu kan udah kayak nakal gitu kan di perempuan gitu. Orang tua kamu tahu nggak kalau kamu di luar sana tuh kelakuannya seperti itu gitu? Kalau mereka sih saya rasa udah tahu ya, cuman Nggak peduli. bukan nggak peduli. Mereka tuh tipe orang kalau belum melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka nggak akan percaya. Cuma dari katanya tetangga, oh Iya. anak kamu begini. Dan kedua orang tua kamu tuh nggak percaya tanpa mereka berdua menyaksikan langsung kejadian itu gitu. Pernah nggak kamu kepergok sama orang tua kamu rasa gitu? Kalau kepergok orang tua sih enggak ya, Nggak pernah. Dan kamu jadi kayak berkata kamu kayak broken home gitu nggak sih, kayak yang kurang kasih sayang dari orang tua yang mencari uang, dan orang tua kamu tuh berpikiran bahwa kamu jika banyak uang kamu akan bahagia gitu. Tapi pernah nggak dia nyempatin waktu buat quality time sama kamu gitu atau bersama-sama kamu gitu? Kalau dulu enggak ya. Dulu nggak pernah sama sekali. Di seminggu full dia kerja gitu. Jadi walaupun dia lagi libur gitu, dia nggak kerja, kita pun satu rumah tuh kayak orang nggak kenal. Diem-dieman aja gitu. Iya, jadi misalkan dia lagi nonton TV, terus saya datang gitu, dia pergi masuk kemana atau dia langsung pergi kemana gitu. Jadi kita tuh bener-bener kayak orang asing dalam satu rumah. Serius kayak gitu? Iya. Oh, jadi itu yang membuat kamu mencari kebahagiaan kamu sendiri di dunia malam gitu kan? Bahwa kamu tuh berpikiran dengan gua mencari temen yang kayak gitu bisa membuat kamu bahagia gitu. Tadinya kamu berpikiran seperti itu. Ya, gimana? Karena saya kurang perhatian, kurang kasih sayang, jadi saya berpikir di mana tempat orang yang bisa memberikan saya kasih sayang dan kebahagiaan, di situ saya akan menjadikan dia teman. Oh, jadi seperti itu. Dan sampai akhirnya kamu menjadi salah bergaul dengan karena kamu berteman dengan siapa aja gitu kan, dan bahkan kamu salah memilih teman dalam pergaulan kamu sendiri gitu. Tepatnya begitu. Nah tapi sekarang orang tua udah berubah nggak? Maksudnya udah nyempatin waktu buat kamu, udah peduli sama kamu gitu? Alhamdulillahnya udah ya, sekarang itu mereka udah, yang tadinya kan orang tua tuh cuek gitu kan? Cuek, hampir broken kan. Mm-hmm. Terus kalau sekarang sih mereka alhamdulillahnya udah sesuai apa yang saya mau gitu kan. Kan orang tua kamu nggak peduli tuh sama kamu, dia hanya memikirkan uang. Nah kalau sekarang gimana? Apakah mereka masih bekerja keras untuk anak-anaknya atau gimana gitu? Kalau dulu itu karena orang tua uang, ternyata di balik itu ayah itu ada main sama perempuan lain kan. Nah, jadi ayah selingkuh gitu. Iya, jadi dari situ dia jadi cuek sama anak, sama istri. Nah, karena itu jadi anak-anaknya juga makin kayak udah males di rumah segala macam. Kalau sekarang sih alhamdulillahnya udah semua masalah udah selesai. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu sebab kamu kenapa lebih memilih di luar daripada di rumah. Karena kamu kalau di rumah bakal kepikiran bahwa ayah aku ternyata punya perempuan lain gitu kan. Dan kamu nggak mau ngeliat ibu kamu sedih gitu kan. Iya. Jadi kamu milih buat keluar dengan cara menghibur diri kamu sendiri gitu. Iya, karena aku anaknya sedikit, bukan sedikit ya. Aku kan anaknya tomboy ya. Jadi kalau mau nangis itu malu gitu. Jadi setiap ayah sama ibu berantem sampai ngeluarin kata-kata mau pisah, hati anak mana sih yang nggak nangis gitu ya dengan orang tua. Cuma sebisa mungkin untuk nahan karena rasa malu buat nangis di depan orang tua, depan orang. Jadi kalau di rumah dengar berantem lagi, itu lagi, bahasanya itu lagi, udah mending pergi keluar. Oh, jadi orang tua kamu tuh sering banget berantem di rumah gitu ya? Iya. Setiap hari. Ya, alhamdulillah kan sekarang udah enggak nih. Nah, ini yang sangat aku pertanyakan banget. Kenapa kamu memutuskan untuk berpakaian seperti ini gitu? Kalau buat, apa kamu udah sadar bahwa kayak kamu lakukan selama ini nggak benar gitu atau gimana? Kalau buat sadar apa yang dilakuin salah, emang udah dari dulu udah sadar kalau salah. Iya. Cuman kalau untuk menutup diri dari dulu belum bisa. Baru-baru ini aja
kejadian nggak tahu antara mimpi atau tidak, ada yang nyamperin ke kakek-kakek. Dia bilang kalau misalkan kamu udah berapa kali ditolong sama Tuhan, kamu udah berapa kali diselamatin dari maut, seharusnya udah bisa berubah, udah bisa perbaiki diri. Nggak ada kesempatan ketiga, keempat lagi, udah habis. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Kamu tahu di saat kamu tidak memakai hijab, satu helai rambut kamu itu udah jadi beribu-ribu dosa buat orang tua kamu. Dan di situ saya memutuskan untuk oke, saya coba untuk berhijab. Awalnya hanya begitu, tapi setelah saya pakai hijab, pelan-pelan saya saya harus perbaiki ini nih, saya harus perbaiki tutur kata nih. Gak pantas banget dong saya udah berhijab kok masih ucapannya begini. Iya. Terus nanti kalau misalkan saya pakai baju ini, pakai jilbab gak pantas nih. Jadi pelan-pelan dan pelan-pelan. Kita bisa karena terbiasa gitu. Awal pertama kali pakai hijab tuh kayak panas gitu atau gimana yang kamu rasain? Kalau awal pakai jilbab tentu panas ya, cuman yang lebih panas omongan dari lingkungan sekitar itu lebih panas. Pasti dia nggak nyangka dong, kenapa tiba-tiba berubah kayak gitu kan. Tapi kan ya udahlah, biarin aja omongan mereka dan biarin aja harus dengerin. Yang penting kita mau berusaha untuk merubah diri kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Dan sekarang udah memantapkan diri ingin jadi yang seperti ini yang sekarang, dan ngebuktiin kepada semuanya bahwa kamu yang dulu bukanlah kamu yang sekarang. Insya Allah. Aduh, aku juga ngerasa adem banget, temanku ini ternyata bisa berubah seperti ini dan bisa membuat hati damai, sejuk gitu kan. Ampun, dan masih jomblo lagi. Ya ampun, gak nyangka banget loh, kita udah sekian lama gak ketemu di sini, dan penampilan kamu yang cukup menyejukkan hati gitu. Semoga sehat terus dan kedua orang tuanya diberi kesehatan. Amin. Dan kamu juga diberi kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Amin. Oke, terima kasih yang kamu udah mampir ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke semuanya, Fauzius, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Aku Restu Fauzi pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah.